pembelian PD Anjaya. Berikut nama kelompok kami ada Angel Heni, Yunwa Yuningsi, Irena Margareta, Fikir Rahmaditya, dan Zahra Tunisa. Next. Berikut topik pembahasan. Pengenalan profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, proses bisnis, sistem berjalan, activity diagram, spesifikasi dokumen, masukan dan keluaran, pokok permasalahan dan pemecahan masalah, kesimpulan dan saran, dan penerapan transaksi sistem komputerisasi. Next. Berikut profil perusahaan. Nama perusahaan PD Anjaya, tahun berdiri 1995, untuk alamat perusahaan di Jalan Insinyur Haji Juanda. Jenis perusahaan kami adalah perusahaan dagang. PD Anjaya sendiri merupakan perusahaan dagang yang memperdagangkan segala macam alat pemadam kebakaran. Saat ini PD Anjaya masih menggunakan sistem manual, belum terkomputerisasi dalam usahanya, sehingga metode pembukuannya masih menggunakan Microsoft Excel. Next. Berikut struktur organisasi perusahaan terdiri dari direktur, manajemen, dan bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti bagian akuntansi, bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian gudang. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zahra Tunisa. Untuk activity diagram, di sini ada activity diagram pembelian. Proses pembelian barang diawali dari bagian pembelian, setelah itu barang datang ke gudang beserta dengan surat jalan dan faktur. Bila terjadi kesalahan pengiriman, bagian gudang akan melapor ke manajer. Dari manajer akan melapor ke supplier, lalu dari supplier akan mengirim barang yang sesuai permintaan. Setelah barang sesuai, bagian gudang mencatat di kartu stok, lalu membawa surat jalan ke bagian pembelian. Bagian pembelian mencatat ke buku pembelian dan ke kartu stok. Next. Proses retur pembelian. Retur pembelian dilakukan saat bagian gudang menemukan kerusakan barang. Setelah itu bagian gudang akan melapor ke manajer. Dari manajer akan melapor ke bagian supplier karena adanya kerusakan barang. Lalu bagian gudang mengirim barang ke supplier. Saat barang sudah tiba di supplier, bagian supplier akan mengembalikan barang dan memberikan nota retur, dan nota retur tersebut akan dibawa oleh bagian gudang dan diberikan ke bagian pembelian. Bagian pembelian memasukkan ke dalam buku retur dan melakukan pencatatan di kartu stok. Next. Proses penjualan. Penjualan berawal dari pelanggan memesan barang. Memesan barang bisa berawal dari pemilik atau bagian penjualan. Setelah itu, bagian penjualan membuat surat jalan dan faktur penjualan yang diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang berdasarkan surat jalan dan mengirim barang ke pelanggan beserta faktur dan surat jalannya. Setelah itu, bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu stok. Next. Retur penjualan berawal dari pelanggan untuk melakukan retur barang. Pelanggan menghubungi pemilik bahwa terdapat kerusakan barang. Setelah itu pemilik meminta pelanggan untuk mengirim barang yang rusak dan meminta bagian penjualan membuat nota retur dan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang menerima nota retur dan menerima barang dari pelanggan. Setelah itu bagian gudang menyiapkan barang baru untuk dikembalikan ke pelanggan beserta nota returnya. Next. Proses pelaporan. Manajer ingin melihat laporan dari setiap bagian operasional dari perusahaan. Setiap bagian memberikan laporan sesuai dengan keinginan manajer. Setelah itu, bila terjadi perbedaan, maka dari setiap bagian harus melakukan revisi dari perbedaan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Vicky. Spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah suatu rangkaian data yang masuk ke dalam sistem dan diproses sehingga menghasilkan proses keluaran. Berikut samping ini adalah contoh bukti dokumen masukan, yaitu bukti faktur pembelian seperti sampingnya. Next. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan dari proses yang terjadi pada sistem yang berjalan. Berikut adalah contoh dari bentuk dokumen keluaran, yaitu faktur penjualan. Next. Permasalahan pokok.
Sistem akuntansi penjualan dan pembelian secara manual rentan terhadap kesalahan dalam pencatatannya. Salah satunya diakibatkan oleh tenaga kerja yang kurang teliti karena banyaknya dokumen tertulis yang dibutuhkan. Sistem akuntansi penjualan dan pembelian sistem penjualan dan pembelian manual membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh informasi yang diinginkan, sehingga hal ini akan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan oleh manajer. Sistem akuntansi penjualan dan pembelian manual menyulitkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan secara lengkap dan memadai, dikarenakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan rentan terhadap manipulasi, kehilangan, atau kerusakan, dan perusahaan tidak memiliki salinan dari dokumen tersebut. Next, pemecahan masalahnya. Jika menggunakan sistem penjualan dan pembelian terkomputerisasi, maka jumlah transaksi penjualan bisa diakses sewaktu-waktu dan mengurangi kesalahan yang bisa terjadi. Dengan menggunakan sistem penjualan dan pembelian terkomputerisasi ini, manajer tidak perlu melakukan input catatan nota order pesanan untuk mengetahui jumlah transaksi yang terjadi dan mencocokkannya dengan jumlah kas yang diterima. Sistem akuntansi penjualan dan pembelian terkomputerisasi akan menyimpan data penjualan dan pembelian serta transaksi secara otomatis ke database, sehingga mempermudah perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuyun. Selanjutnya yaitu penerapan transaksi dalam sistem aplikasi. Yang pertama ada proses login, yaitu pada form login terdapat 2 kolom untuk mengisi username dan juga password. Username-nya supervisor, password-nya juga diisi dengan supervisor. Pada form ini digunakan hanya untuk yang bisa akses saja. Next. Lalu ada input data customer. Tertera di PowerPoint ada 2 nama customer, Matahari Teknik dan juga PT Surya Mandiri Mangunsindo dengan nomor ID C001 dan C002. Kita akan coba masukkan dengan nomor ID yang C002 yaitu PT Surya Mandiri Mangunsindo. Caranya yaitu kita bisa klik daftar, kemudian pilih menu pelanggan, lalu lengkapi form data pelanggan, kita isikan alamatnya dan juga nomor pelanggan serta nama perusahaannya. Kemudian apabila sudah lengkap, bisa langsung klik OK. Next. Input data supplier. Di sini kami terdapat 2 vendor atau 2 supplier dengan nomor ID V001 yaitu PT Putra Mahkota Krakatau dengan alamat yang tertera di PowerPoint dan juga nomor ID V002 yaitu PT Cipta Terang Bersama. Kita akan masukkan PT Putra Mahkota Krakatau. Caranya yaitu dengan pilih daftar, kemudian pilih menu pemasok, lalu lengkapi form data pemasok seperti nomor pemasoknya dengan isikan V001, kemudian namanya PT Putra Mahkota Krakatau, dan juga alamatnya Pergudangan 3 Multiguna, Blok E nomor 30, Kawasan Industri Manis, Jalan Manis 2, Bitung, Tangerang, dengan kode pos 15810. Next. Lalu input data persediaan barang. Di sini terdapat 5 kelompok. Kita masukkan salah satunya saja sebagai contoh. Caranya yaitu bisa pilih daftar, kemudian pilih menu barang dan jasa, lalu lengkapi form data persediaan, seperti tipe barangnya, nomor barang dengan MX2P, dan keterangan APAR APPI MX2P powder kapasitas 1 kilo, dengan tipe persediaan barang jadi, dan keterangannya fair assumption powder. Apabila sudah dilengkapi, bisa langsung klik OK. Next. Lalu ada input transaksi pembelian. Pada tanggal 22 Juni 2023, perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara COD ke PT Putra Mahkota Krakatau. Berikut daftar barang yang dibeli oleh PD Anjaya dengan nomor invoice 418, PMK invoice 06/2023, include PPN 11%. Barang yang dibeli tertera di PowerPoint.
dengan total Rp7.542.300. Kita masukkan ke akurat dengan cara pilih daftar, kemudian pilih menu pembelian, lalu bisa pilih submenu faktur pembelian, kemudian lengkapi form data faktur pembelian, kita isikan nama perusahaannya, yaitu PT Putra Mahkota Krakatau, kemudian nomor invoice-nya, tanggal invoice, dan juga harganya. Kita isikan item-item yang kita beli, lalu bisa otomatis secara terisi sudah sesuai dengan faktur yang sudah include PPN 11%. Apabila sudah semua dimasukkan atau diinput, bisa langsung klik simpan dan tutup. Next. Untuk selanjutnya yaitu input transaksi retur pembelian. Tanggal 6 Agustus 2023, perusahaan melakukan pengembalian barang dagang ke PT Putra Mahkota Krakatau. Berikut adalah daftar barang yang dikembalikan oleh PD Anjaya, yaitu APAR APPI MX30P powder kapasitas 9 kg dengan total harga Rp163.000. Untuk pengaplikasikan dalam Accurate akan memudahkan dalam mengelola data transaksi, yaitu pilih daftar, pilih menu pembelian, lalu pilih submenu retur pembelian, lengkapi form data retur pembelian seperti gambar yang tertera. Jika sudah, silakan pilih simpan dan tutup. Untuk selanjutnya yaitu info transaksi penjualan. Pada tanggal 14 Februari, pembelian pada tanggal 14 Februari 2023, PT Surya Mandiri Bangunsindo membeli barang secara tunai. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Surya Mandiri Bangunsindo. APAR APPI MX2P powder kapasitas 1 kg dengan total harga Rp666.000. Untuk dimasukkan dalam Accurate, kita cukup pilih daftar, pilih menu penjualan, lalu pilih submenu faktur penjualan, lengkapi form data faktur penjualan seperti yang ada di gambar. Jika sudah, silakan pilih simpan dan tutup. Ini untuk input transaksi retur penjualan. Tanggal 24 Maret 2023, perusahaan mendapat retur dari PT Surya Mandiri Bangunsindo dengan berdasarkan transaksi pada tanggal 14 Februari 2023. Berikut adalah daftar barang yang dikembalikan oleh PT Surya Mandiri Bangunsindo, yaitu APAR APPI MX2P powder kapasitas 1 kg dengan jumlahnya 1, total harga Rp222.000 include PPN. Kita pilih daftar pada Accurate, lalu pilih menu penjualan, lalu pilih submenu retur penjualan, lengkapi form data retur penjualan seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Jika sudah, silakan pilih simpan dan tutup. Ini merupakan laporan pembelian dan penjualan pada PD Anjaya. Untuk sebelah kiri itu adalah laporan pembelian dalam aplikasi Accurate. Dan sebelah kanannya itu adalah laporan penjualan. Kesimpulannya yaitu penggunaan sistem penjualan dan pembelian PD Anjaya masih melakukan pencatatan biasa dengan buku sehingga terjadi kesalahan seperti data bisa hilang, rusak, ataupun terbakar. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi yang diusulkan oleh kami, diharapkan agar dapat membantu pekerjaan yang ada di perusahaan PD Anjaya. Rancang bangun yang diusulkan oleh kami yaitu berupa sistem pengolahan data terdapat 3 level pengguna, yaitu direktur, manajer, dan subbagian-bagian penjualan maupun pembelian. Untuk sarannya yaitu untuk keamanan pengolahan data, hak akses hanya diberikan pada karyawan tertentu saja. Sistem perlu melakukan backup atau duplikasi data dengan periode tertentu untuk mengantisipasi dari kehilangan data yang disebabkan karena kerusakan dokumen, kelalaian manusia maupun bencana alam. Untuk kedepannya, sistem informasi akuntansi untuk penjualan dan pembelian PD Anjaya menggunakan Accurate, sehingga bisa mencakup semua proses kegiatan dalam perusahaan agar dapat berjalan dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.